Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dusri Afrinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Peluang berwirausaha makanan awetan dari bahan nabati. Pertama, produknya sangat bervariasi dan bahan baku mudah didapatkan. Indonesia itu kan dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini tentu sangat berkorelasi positif dengan keberagaman sumber daya alamnya, yaitu seperti sumber daya alam nabati. Nah, sumber daya alam ini akan mendorong harus diciptakan beragam produk makanan awetan untuk membantu stabilitas harga di saat panen raya dan juga menjaga agar sampai tidak ada yang terbuang saat musim panen tiba. Nah, hampir di setiap daerah mempunyai makanan khas. Misalnya Medan dengan bika ambon dan sirup markisa, Padang dengan rendang, Sukabumi terkenal dengan mochi, Yogyakarta dengan bakpia, dan lain-lainnya. Nah, hal inilah yang menjadi kekayaan tersendiri yang menjadi peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan kita ambil. Kedua, teknologi pengolahan cukup sederhana serta investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi teknologi pengolahannya juga bisa memberikan nilai tambah pada sumber daya alam tersebut. Lebih memperluas pendistribusiannya karena keawetan produknya yang lebih baik. Hal ini juga berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara. Jadi makanan awetan berbahan dasar nabati saat ini beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan lebih lanjut baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain atau wisatawan atau pendatang. Nah, jadi beberapa terobosan dapat dilakukan untuk meningkatkan citra dan cita rasa makanan awetan tersebut, ya. Jadi upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang makanan awetan berbahan dasar nabati untuk didistribusikan ke daerah lain dan juga diekspor, ya. Yang ketiga, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Ya, jadi pengembangan makanan awetan dari bahan dasar nabati ini dapat dilakukan dengan memodifikasi cara pengolahan juga pengemasannya, ya. Modifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Mempertahankan dan mengembangkannya adalah menjadi solusi untuk tetap menjaga keberadaannya. Juga tentu menjadi peluang bisnis yang sangat baik. Lalu pasar juga ya sangat terbuka lebar. Ya, jadi ketersediaan suatu tempat atau area yang menyediakan produk-produk khas daerah tentu adalah dukungan akhir yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Ya, dorongan menghasilkan produk yang baik akan menjadi kurang optimal jika tidak didukung oleh ketersediaan outlet yang mudah dijangkau atau strategis. Ya, jadi oleh karena itu setiap pemerintah daerah sebaiknya menyediakan area tersebut yang dikelola secara profesional. Jadi area tersebut diharapkan bisa terpadu antara tempat wisata, tempat kuliner, penginapan, dan outlet oleh-oleh. Nah, jadi potensi daerah ini dari bahan nabati yang kaya dan dukungan serta peluang pasar membuat makanan awetan dari bahan nabati menjadi pilihan potensial suatu bidang yang ditekuni
untuk berwirausaha. Oke. Nah, selama manusia masih hidup, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Nah, itu dikutip oleh seorang dosen kewirausahaan senior di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Insinyur Susarsono Wijandi, MSc. Beliau sudah almarhum. Bagaimana merencanakan bisnis makanan? Yang pertama, mencari ide dan melakukan percobaan. Kedua, melakukan perencanaan produksi. Ketiga, menyiapkan teknik pengolahan. Dan keempat, membuat produk serta kemasan. Ide usaha itu dari mana? Nah, berbagai jenis wirausaha bisa menjadi alternatif dalam pemilihan ide bagi calon wirausahawan. Jenis wirausaha ini disesuaikan dengan banyak hal, baik keahlian, minat, dan kesukaan, maupun berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya dan peluang yang ada. Persoalan mencari ide wirausaha seringkali menjadi masalah utama bagi calon wirausahawan. Banyak orang yang mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai usaha sendiri, tetapi tak kunjung juga menemukan ide wirausaha yang pas. Padahal ide wirausaha bisa diperoleh dari mana saja, mulai dari apa yang kita lihat di lingkungan sekitar, apa yang kita dengar sehari-hari, melihat potensi diri sendiri, mengamati lingkungan, sampai dengan meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Intinya, ide wirausaha bisa dipilih dari upaya pemenuhan apa yang dibutuhkan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan akan barang mewah. Dan perlu diingat juga bahwa berwirausaha sesuai dengan karakter dan hobi kita akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan berwirausaha yang tidak kita sukai. Jadi, pertama, kita pilih makanan tradisional Indonesia. Kita bisa melihat makanan tradisional Indonesia itu apa aja. Ya, karena persaingan bisnis makanan khas daerah juga tidak akan terlihat berat karena tidak setiap orang dan semua daerah bisa melakukan hal yang sama karena produknya yang sangat spesifik. Lalu dari hasil kita melihat sendiri makanan tradisional Indonesia itu apa aja, lalu kita bisa membuat ide sendiri dari bahan nabati tersebut, ya. Mau diapain nih kira-kira idenya ya? Nah, lalu kita lakukan modifikasi, ya. Jadi dari makanan tradisional tersebut jangan itu-itu aja yang akan kita mau jual, tapi harus adanya modifikasi lagi supaya makanan yang telah ada menjadi menarik, tentunya lebih enak juga ya. Jadi dari kekhasan bahan baku, cara memasak, dan filosofinya dari makanan awetan berbahan nabati selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Apalagi kalau udah hasil modifikasinya yang sangat menarik. Kemudian kita lakukan inovasi. Ya, jadi sebagai seorang wirausahawan pemula sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang dijalankannya. Artinya selalu melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian lebih dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pesaingnya.
Mana yang ingin kamu makan? Makanan yang A atau yang B? Wah, aslinya kan makanan itu yang seperti gambar di B. Tapi kalau udah hasil modifikasi dan inovasi yang lebih kreatif, jadilah yang A. Pasti kalian ingin makan yang gambar di A, bukan? Nah, lalu ini juga A atau B ya? Nah, ya kalau yang B udah biasa dari dulu kan, dadar gulung. Nah, tapi kalau yang A, dadar gulung tapi dibalut dengan coklat. Wah, pasti anak-anak juga menyukainya. Mungkin kalau yang digambar B itu orang-orang tua gitu ya, yang senang makan ya. Tapi kalau yang anak muda, remaja bisa memakan yang A karena lebih menarik, lebih inovatif lagi. Nah, lalu ini adalah gambar lagi bakwan udang. Yang A yang sangat menarik ya, yang B ya udah biasa lah itu mah ya. Hampir sama dengan bakwan yang dibuat oleh orang tua kalian di rumah. Pasti kamu lebih ingin memakan yang gambar di A karena lebih unik dan menarik. Ya. Nah, itulah inovasi. Jadi konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Jadi walaupun produk khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik inovasi dari sisi rasa, bentuk, maupun kemasannya. Nah, kelebihannya makanan hasil modifikasi itu apa? Nah, yang pertama meningkatkan daya saing, ya. Kalau makanan yang sudah ada, mungkin daya saingnya segitu-gitu aja. Yang suka sasaran umurnya yang itu-itu aja. Tapi kalau udah hasil modifikasi, wah lebih banyak yang menyukainya. Sehingga daya saing pun akan menjadi lebih bertambah. Lalu yang kedua, meningkatkan mutu produk. Sudah tentu, tadinya makanan kelihatannya biasa-biasa saja, menjadi lebih menarik. Sudah barang tentu, mutunya pun lebih bagus. Lalu yang ketiga, memenuhi selera konsumen. Iya, selera konsumen itu kan sering berubah-ubah ya. Jadi enaknya pengen makan apa nih? Yang gini-gini aja bosen nih, gitu. Maka kalau adanya makanan hasil modifikasi, wah menggugah selera konsumen. Yang keempat, makanan tradisional Indonesia terkenal. Ya, jadi makanan tradisional Indonesia yang tadinya yang dikenal hanya di daerah pembuatnya, tapi bisa di berbagai daerah. Kita udah tahu, oh makanan Yogyakarta itu apa nih gitu. Oh bakpia misalnya. Nah, bakpia nanti diapain lagi nih, dibawa di seperti apa nih? Jadinya terkenalnya ke semua daerah, nggak hanya di Yogyakarta aja. Bisa juga terkenal sampai luar negeri. Nah, hal penting dalam berbisnis makanan awetan, yang pertama kita bisa mempelajari. Mempelajari apa? Mempelajari teknik pembuatan produk makanannya. Bahan bakunya dari apa aja nih. Bahkan bisa kita pelajari dari pembisnis-pembisnis yang sudah sukses. Lalu kita modifikasi. Kita edit, menyunting produk makanan yang sudah ada menjadi yang sedikit agak berbeda, tapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Lalu inovasi, selalu melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian lebih dan mempunyai kelebihan dibandingkan pesaingnya. Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah banyak variannya, lebih menarik lagi. Dadar gulung rasa coklat,
rasa stroberi, misalnya seperti itu. Nah, proyek pada bab 2 ini yang pertama adalah proyek 2.1 modifikasi makanan khas daerah. Pertama, temukanlah makanan awetan dari nabati yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu. Nah, kalau kamu udah menemukannya, lalu modifikasilah makanan tersebut. Jadi kamu punya ide nih, kamu menemukan makanan apa tadi, lalu kamu pengen modifikasinya seperti apa, lalu tempelkan gambar atau gambarkan makanan awetan dari nabati yang dipilih ya. Jadi kalau udah dimodifikasi, makanannya digambar atau ditempel apa, menjadi apa, lalu presentasikan kepada teman sekelas. Dikumpulkan dalam bentuk file PowerPoint. Oke, itu aja penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.